Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdurrahman Ali di channel AATV Official. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Tapi bagi yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video terbarunya. Subscribe itu gratis, dan gratis. Saya akan menceritakan kisah perjanjian Hudaybiyah, Abu Jandal dan Abu Bashir radhiyallahu anhuma. Pada tahun ke-6 Hijriah, Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Makkah untuk menunaikan umroh. Mendengar berita itu, orang-orang kafir Makkah merasa terhina, sehingga mereka berencana menghalangi perjalanan Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah. Ketika itu, Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama para sahabat terdekat. Mereka adalah orang-orang yang merasa bangga jika dapat mengorbankan jiwa raga mereka untuk Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan siap berperang. Namun demikian, demi kebaikan penduduk Makkah, Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan perang. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam justru berusaha mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Meskipun saat itu para sahabat radhiyallahu anhum sudah siap berperang dengan gagah berani, Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memperhatikan orang-orang kafir dan menerima syarat yang diajukan mereka. Sebenarnya para sahabat radhiyallahu anhum tidak bisa menerima perjanjian damai yang berat sebelah ini. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apapun atas keputusan Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka telah menyerahkan jiwa raga mereka untuk menaati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, seorang yang pemberani seperti Umar radhiyallahu anhu harus menahan diri. Di antara syarat-syarat perjanjian yang disepakati adalah orang-orang kafir yang telah masuk Islam dan berhijrah hendaknya dikembalikan ke Makkah, sedangkan orang Islam yang melarikan diri ke Makkah dalam keadaan murtad tidak dikembalikan. Belum selesai perjanjian itu ditulis, seorang sahabat bernama Abu Jandal radhiyallahu anhu, yang karena keislamannya, ia telah ditahan, disiksa, dan dirantai oleh kaum kafir, ia jatuh bangun mendatangi mereka. Ia berharap dapat bergabung dengan kaum muslimin dan bebas dari musibah yang dialaminya. Ayahnya, Suhail, yang ketika itu belum masuk Islam, dia masuk Islam pada penaklukan Makkah dan sebagai wakil orang kafir dalam perjanjian damai Hudaybiyah, menamparkan anaknya dan memaksanya kembali ke Makkah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surat perjanjian damai belum selesai ditulis. Atas dasar apa ia dikembalikan? Akan tetapi, Suhail terus memaksa. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Suhail, aku minta agar satu orang ini diserahkan kepadaku. Tetapi mereka tetap menolak. Abu Jandal radhiyallahu anhu berkata kepada kaum muslimin, aku datang sebagai orang Islam, banyak penderitaan yang telah aku alami. Namun sayang, sekarang aku akan dikembalikan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui bagaimana kesedihan para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu. Atas nasihat Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jandal radhiyallahu anhu bersedia kembali ke Makkah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menghibur hatinya dan menyuruhnya agar bersabar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam waktu dekat, Allah akan membukakan jalan bagimu. Setelah surat perjanjian damai itu, seorang yang bernama Abu Bashir masuk Islam dan pergi ke Madinah. Kaum kafir mengutus dua orang untuk membawanya kembali ke Makkah. Sesuai dengan perjanjian, Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan Abu Bashir radhiyallahu anhu. Abu Bashir radhiyallahu anhu pun memohon kepada Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku datang setelah memeluk Islam, namun engkau mengembalikan aku ke dalam cengkeraman orang-orang kafir. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya agar bersabar. Lalu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, insya Allah, sebentar lagi Allah akan membukakan jalan untukmu. Akhirnya, Abu Bashir radhiyallahu anhu dikembalikan ke Makkah bersama kedua utusan tadi. Di tengah perjalanan, Abu Bashir radhiyallahu anhu berkata kepada salah seorang dari keduanya, hai kawan, pedangmu bagus sekali. Merasa pedangnya dipuji, orang itu dengan bangga mengeluarkan pedangnya, ya, saya telah menebas banyak orang dengan pedang ini. Sambil berkata demikian, ia memberikan pedangnya kepada Abu Bashir radhiyallahu anhu. Begitu berada di tangannya, Abu Bashir radhiyallahu anhu langsung menebaskan pedang itu kepada pemiliknya. Ketika orang kafir melihat temannya tewas, ia berkata, sekarang giliran saya. Ia pun langsung melarikan diri ke Madinah. Setibanya di hadapan Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, temanku telah dibunuh dan kini giliranku. Saat itu Abu Bashir radhiyallahu anhu pun tiba di hadapan Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, ya Rasulullah, engkau telah memenuhi janjimu dengan mereka, dan aku pun telah dipulangkan. Namun, aku tidak memiliki janji apapun yang menjadi tanggung jawabku terhadap mereka.
Kulakukan semua ini karena mereka berusaha mencabut agama dari diriku. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai penyulut api peperangan, seandainya ada yang dapat menolongmu. Dari sabda itu, Abu Bashir radhiyallahu anhu memahami bahwa jika ada kaum kafir yang memintanya kembali, maka ia akan dikembalikan lagi kepada mereka. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat di pantai. Berita ini diketahui oleh orang-orang Makkah. Abu Jandal radhiyallahu anhu, yang telah diceritakan dalam kisah sebelumnya, secara sembunyi-sembunyi juga melarikan diri dan bergabung dengan Abu Bashir radhiyallahu anhu. Demikian pula orang-orang yang telah masuk Islam, banyak yang bergabung dengan Abu Bashir radhiyallahu anhu. Dalam beberapa hari, mereka menjadi sebuah rombongan kecil. Mereka sampai di sebuah padang yang di dalamnya tidak ada makanan atau kebun sedikit pun, juga tidak ada penduduk. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui keadaan mereka. Mereka mencegat perjalanan orang-orang zalim yang kezalimannya telah membuat mereka melarikan diri. Jika ada kafilah yang melewati tempat tersebut, mereka akan menghadang dan menyerangnya. Kaum kafir di Makkah pun merasa prihatin, sehingga mereka terpaksa mengutus seseorang untuk menjumpai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan merayunya atas nama Allah dan kekeluargaan. Orang itu berkata, tolong panggillah mereka kemari, agar mereka masuk dalam perjanjian dan perjalanan kaum kami menjadi terbuka kembali. Tertulis dalam sejarah, ketika surat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada mereka, Abu Bashir radhiyallahu anhu sedang dalam sakaratul maut. Beliau wafat ketika menggenggam surat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits riwayat Bukhari, dalam kitab Fathul Bari. Faedah: apabila seseorang berpegang teguh dengan agamanya, dengan syarat agamanya benar, maka kekuatan paling besar pun tidak akan dapat melepaskan agama yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu